Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam selaku umat Nabi yang tercinta, kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seindah-indah dan seharum-harum salawat. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, Ibu Ketua KWI Pengurus Provinsi Sulawesi Utara beserta pengurus provinsi yang hadir, Ibu Ketua Pengurus Daerah KWI Kabupaten Minahasa Utara beserta pengurus yang saya hormati dan yang kita banggakan, ibu-ibu anggota majelis yang hadir di tempat yang mubarakah ini yang saya hormati, bil khusus Ketua Badan Ta'mir Masjid Al-Hidayah, yang kita banggakan bersama. Doa kita semoga semua ibu-ibu yang masuk sebagai pengurus dan ibu-ibu yang masuk sebagai anggota dipelihara, dijaga, diberi kekuatan, diberi semangat jiwa berdakwah kapan dan dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Ibu, amin ada berapa macam? Belum pernah dengar toh kalau amin ada berapa macam? Bukan amin rais dengan ma'ruf amin, bukan. Ibu, kalau kita mengucapkan amin, ulama-ulama ahli Quran mengatakan jangan sampai salah panjang pendeknya harakat, karena nanti artinya akan jauh berbeda dengan yang diucapkan. Amin itu ada dua. Ada namanya ucapan amin litaksir dan ada namanya ucapan amin litakwil. Amin panjang dan amin pendek. Bisa dipaham, Bu? Yang bagaimanakah amin panjang? Yaitu ucapannya amin, itu panjang. Artinya istajib ya Allah, kabulkanlah apa yang kami minta. Ada lagi amin yang pendek. Contohnya Ibu, amin itu amin pendek. Artinya apa Ibu? Istajib ya Allah, kabulkanlah wahai Allah. Tapi kalau ibu-ibu mengucapkan amin, 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 artinya amankanlah. Beda toh? Ustadz, ada sedikit pertanyaan. Kenapa setiap doa yang diucapkan mesti diaminkan oleh yang mengucapkan dan yang mendengar? Ibu tahu kenapa? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Quran surah Yunus ayat 88 dan Quran surat Yunus ayat 89. Tolong diingat dan dicatat. Pernah ibu-ibu dapat suatu saat, entah itu di masjid atau di mana, imam doanya panjang? Pernah? Imam mulai ucapkan, atau ustadz kiai mulai ucapkan doa. Begitu panjang ucapan doa, amin berubah.
Yang pertama masih mulai start, amin, amin, masih ikut standar. Tapi kalau sudah terlalu lama dia baca doa, apa ibu-ibu ucapkan? Amin, amin. Yang suak siapa? Ibu-ibu yang suak. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Yunus 88. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Yunus 89. Dan ketika Musa berdoa panjang lebar kepada Allah, dia mengatakan, Tuhan kami, Engkau telah berikan kepada Fir'aun kekuasaan dan kekayaan, demikian pula para pengikutnya. Dengan kekuasaan dan kekayaan yang Engkau berikan itulah mereka tersesat dari jalan-Mu. Ya Allah, musnahkan seluruh kekuasaan dan kekayaan Fir'aun dan pengikutnya, dan kunci mati hati mereka, karena mereka tidak pernah beriman dengan seruanku. Sehingga Engkau datangkan petaka, baru mereka mungkin percaya. Ini doa Musa. Tapi jawabannya berbeda ibu pada Quran surat Yunus 89. Allah mengatakan, Qala qad ujibat da'watukuma, wahai Musa telah diterima doa kamu berdua. Kamu harus istiqamah. Jangan bosan-bosan untuk tetap mengajak kepada Fir'aun dan pengikutnya menuju jalan Tuhanmu. Dan jangan engkau selalu mengikuti semua hal yang dimana orang banyak tidak tahu tentang kebenaran. Ini kata Allah ketika menjawab doa panjangnya Nabi Musa. Para mufassir, ahli tafsir mengatakan, ternyata ucapan Musa dalam bentuk doa yang panjang, di samping berdiri saudaranya Nabi Allah Harun alaihissalam yang hanya mengucapkan amin, amin. Apa kata Allah? Telah diterima uraian panjang doamu Musa dan dikabulkan juga ucapan amin yang singkatnya Nabi Allah Harun. Jadi ternyata ibu, ucapan amin itu sama dengan ucapan doa yang panjang lafadznya. Bisa dipahami ibu? Jadi kalau ada imam khusyuk baca doa, ustadz baca doa, salah ibu kalau ibu tidak mengaminkan dengan amin yang sesuai dengan aturan. Ini baru pengantar, belum ceramah. Saya disampaikan oleh panitia, ustadz, ini tema yang harus disampaikan. Mohon maaf ibu ketua, ibu prof. Temanya begini kalau saya tidak salah ingat. Silaturahim, apalagi semangat dakwah, syiar, ada 3 kalau saya tidak salah, ya. Saya bilang ini kalau 3 ini, kalau saya mau bicara ini, sudah tidak sempat ibu-ibu dilantik. Mari kita rangkum beberapa menit ke depan. Mari kita rangkum beberapa menit ke depan. Ibu Ketua KWI Kota Bitung, Ibu Hajah Fatma Parnanu beserta pengurus. Selamat datang. Dari Bitung. Iya. Ini selepas dari sini juga saya akan menghadiri pelantikan ibu-ibu wanita Islam di BPU Pemerintah Kota Bitung. Sore ini juga. Mari ibu, depan sini ibu. Sini. Sini ibu. Ibu Hajah sini. Sini. Sampai di mana tadi? Hah?
Sampai di tema. Jaga tak acak nih otak kalau jaga sampai di tema. Ada ungkapan populer para ahli pendidik Islam. Ungkapan populer begini bunyinya. Al-um madrasatul ula. Ibu adalah merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kenapa dikatakan sekolah pertama? Ketika seorang anak mulai pintar berbicara, subhanallah, ucapan pertama yang mampu dia ucapkan yaitu kata mama. Bukan mother. Mama. Ini mama ada dua, Bu. Kalau pakai H berarti papa yang panggil. Mama. Kalau anak yang panggil mama. Betul tidak? Yang paling cepat ibu jawab yang mana? Yang pakai H atau yang enggak? Hah? Pakai H. Karena menyangkut pendapatan. Oke. Terakhir. Yang pertama, seorang anak mengenal manusia selain dirinya di muka bumi ini adalah ibu. Contoh yang paling gampang, kalau ada ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, di tetangga sebelah juga ada ibu-ibu yang juga sama menyusui anaknya. Kira-kira kalau dikasih baku tukar ini bayi, dia tahu tidak mana ASI ibunya dan mana ASI tetangga? Dia tahu. Siapa yang ajar? Bukan mama. Insting. Naluri. Betul tidak? Saking dekatnya hubungan batin seorang ibu dengan putrinya, sehingga ketika orang tua yang namanya ibu sakit, ibulah yang paling sakit hatinya ketika anaknya melukai hatinya. Mana lebih sakit? Anak yang bikin luka hati atau paitua? Yakin? Hah? Yakin, Bu? Ini Ustadz ada undang ceramah cuma tanya-tanya nih barang-barang bapak gini. Paitua ya? Makanya ibu, halo. Ketika bidadari surga cemburu kepada wanita saleha yang masuk ke surga, mereka pakai cermin bidadari surga. Kenapa kami ini makhluk tercantik yang tidak ada seorang wanita cantik sekalipun di muka bumi bisa mengalahkan kecantikan kami para bidadari? Tapi kenapa wanita saleha ketika masuk ke dalam surga sudah dikumpulkan seluruh kecantikan bidadari surga, tak sebanding dengan kecantikan yang Allah berikan kepada wanita saleha? Cemburu bidadari, ibu. Sampai mereka bertanya, apa so nguni pe kelebihan? Sampai orang pe kecantikan ini mampu nguni kalahkan? Apa kata wanita saleha kepada bidadari? Wahai bidadari, pernahkah engkau dimarahi suamimu? Pernahkah engkau bangun tengah malam hanya untuk berwudu menjalankan sholat 5 waktu? Pernahkah engkau mengandung 9 bulan 10 hari anak dari suamimu? Pernahkah engkau mendapatkan nafkah dari suamimu yang kurang? Pernahkah kau mengalami bahkan tamparan dan hinaan dari suamimu? Pernahkah kalian lakukan itu dan alami? Kata bidadari, tidak pernah. Itu sebabnya Allah jadikan kami lebih cantik daripada kalian. Wanita saleha. Jadi yang tidak masuk surga, bahasa Arab bilang wanita taleha. Saleha lawannya taleha, wanita buruk.
Yang manakah wanita buruk? Amalnya sedikit, gibahnya banyak. Salatnya kurang, keinginannya besar. Ini yang membuat harum surga terhalang untuk dia cium, apalagi dimasuki. Tapi kita bangga bersama. Kami sebagai mubalik, kami sebagai kaum pria sangat bangga pada akhir-akhir sekarang ini. Ibu-ibu dengan berbagai kelompok-kelompok membentuk majelis-majelis ta'lim, membentuk kerukunan-kerukunan. Semua yang ibu-ibu lakukan ini walaupun berbeda organisasinya, berbeda kerukunannya, tapi saya yakin hanya punya satu niat dan tujuan, syiar dan dakwah. Betul tidak? Kalau kita punya satu tujuan, kenapa itu yang harus kita jadikan perbedaan? Sehingga kita kok bukan ini, dorang kok begini. Kapan silaturahim terbina dan terbangun? Kalau hanya perbedaan, masalah kerukunan menjadi asbab kita harus berbeda segala-galanya. Saya lihat ada yang jilbab beraneka warna, tapi saya yakin semua yang hadir di tempat ini cuma punya satu niat. Bagaimana belajar agama dan bagaimana mengamalkan sesuai kemampuan masing-masing. Setuju Ibu? Berikut. Dalam Al-Quran, surah-surah itu paling banyak nama laki-laki Ibu. Surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah Muhammad. Betul tidak? Betul tidak? Kalau surah yang nama perempuan ada berapa Ibu? An-Nisa bukan nama perempuan. Nanti di sinetron baru jadi Nisa namanya. Bisa dipaham? Dalam Quran 114 surah hanya satu yang Allah beri nama surah Maryam namanya. Betul tidak? Tapi Ibu, kalau Maryam dengan Maryam sebuah kudapa, An-Nisa namanya. An-Nisa artinya kaum perempuan. Tapi pakar bahasa Quran, ini pakar bahasa Quran merasa aneh dengan istilah yang Quran gunakan. Kenapa kalau ibu-ibu, wanita-wanita dinamakan An-Nisa berarti jamak? Kalau dia jamak, bentuk kata tunggalnya apa? Seluruh orang Arab, bangsa Arab ketika ditanya, apa kata tunggal daripada An-Nisa? Mereka jawab Al-Mar'ah. Beda toh? Saya kasih contoh. Buku dalam bahasa Arab namanya kitab, Al-Kitab. Kalau banyak buku namanya Al-Kutub. Kursi dalam bahasa Arab Al-Kursi. Kalau banyak kursi, Al-Karasi. Bisa? Tidak beda jauh dengan bentuk jamaknya. Tapi aneh. Kenapa ketika berbicara tentang wanita, bentuk jamak dan bentuk tunggalnya beda ucapannya? Satu orang wanita namanya Al-Mar'ah. Kalau sudah lebih dari dua, namanya An-Nisa. Unik tidak Ibu? Unik. Karena memang wanita makhluk yang Allah ciptakan dengan keunikannya. Sampai ada istilah baru di abad 21. Wanita adalah ras terkuat di muka bumi. Mau bukti bahwa ibu-ibu ras terkuat? Coba suruh itu paitua yang latihan gym, angka-angka barbel, suruh mengada satu hari di dapur. Suruh dia mengada satu hari. Nasi jadi bubur, bubur jadi sayur. Padahal hari-hari latihan angkat barbel. Tapi mari lihat ibu-ibu masih dalam keadaan hamil. Ya. Masih sempat cuci baju, masih sempat setrika baju, masih sempat menyapu rumah dan halaman, masih sempat juga
panggil anak-anaknya. Betul tidak? Coba kalau orang dikasih suruh itu. Berikut. Kalau demam ini ibu, siapa paling tahan sampai tidak step? Laki-laki apa perempuan? Kenapa perempuan walaupun sudah 37 derajat tidak mengalami step? Karena Allah berikan mereka antibiotik yang hebat. Karena mereka akan menanggung banyak hal dari pasangannya, termasuk ketika menstruasi, ketika nifas, dan ketika saat ia menghadapi pekerjaan rumah tangga. Allah kasih kelebihan itu kepada wanita. Tapi Ani bin Ajaib selalu bilang kaum paling lemah. Mana yang lebih tahu atur doi? Istri apa suami? Dari mana buktinya istri tahu atur doi? Ya, dari mana tahu? Yang tahu itu istri tahu atur doi diri masing-masing. Karena ada yang boros, ada yang pintar, dan ada yang namanya Skakar bin Koncudu. Baru pengantar ini, belum masuk ceramah ibu. Berikut. Tapi ibu, Quran itu subhanallah. Walaupun hanya satu nama perempuan yang dijadikan nama surah, tapi ada sekian banyak surah yang bukan memakai nama wanita, tapi berbicara tentang banyak hal soal wanita. Quran surah At-Talaq menceritakan bagaimana wanita-wanita yang jadi korban dari sebuah peristiwa cerai. Quran surah Ali Imran bagaimana menceritakan peranan seorang wanita ketika berada di tengah-tengah suami dan anaknya. Quran surah Al-Mumtahanah, Quran surah An-Nur, Quran surah Al-Falaq dan sebagainya. Ini menunjukkan kata para mufassir bahwasanya satu nama seorang wanita Maryam itu yang Allah tampakkan namanya. Tapi soal apa dan bagaimana kaum perempuan Allah simpan dalam bentuk nama-nama yang tidak mencirikan nama wanita, tapi berbicara tentang banyak hal soal wanita. Artinya ibu, wanita itu makhluk tersembunyi. Makhluk tersembunyi. Ibu-ibu lebih suka mana? Gaber itu laki atau badiang kong air mata yang jatuh? Ya. Mana ibu? Gaber, ngana, itu kuku dia pelihara sudah 2 minggu. Ngana, laki-laki buaya, semua itu nama binatang dia bilang pada suami. Contoh, ngana ini memang laki-laki buaya. Kong DP malam tidur dengan buaya. Kira-kira wajar. Kadang-kadang orang tidak sadar, orang maki-maki itu anak setan. Anak jawab, mama dan mama setan. Papa dan papa setan. Kontoran pe keluarga dan keluarga setan. Maka ganti itu papa nama di muka rumah. Ini rumah keluarga setan. Jangan biasakan ibu kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak mendidik kepada anak-anak yang kita cintai. Ala bisa karena biasa. Ketika besok hari kata-kata itu akan dia kembalikan kepada kita orang tuanya. Ibu tahu kenapa Imam Masjid Haram, Imam Abu Rahman Sudais, dia jadi imam kurang lebih 30 tahun lebih lamanya sampai hari ini. Ini menurut beliau
Sudah dia anak yang paling nakal waktu kecil. Tapi ibunya selalu berkata, kalau sudah terlanjur nakal, apa dia bilang? Ya Abdurrahman, insya Allah, Allah kasih hidayah kepada engkau. Allahu yahdika wa kun imaman lil masjidil haram. Dan aku minta kepada Allah, semoga engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Allah kabulkan ucapan yang berulang-ulang dari mulut ibunya. Jadi ucapan ibu itu doa bagi anak-anaknya. Baik dalam keadaan murka maupun dalam keadaan ridha, itu menjadi doa bagi anak-anaknya. Makanya kalau marah ibu, ini kita kasih resep kalau marah itu anak. Pegang itu dada, kong lihat itu anak, kong haga begini, kong bilang begini. Allahu yahdika. Semoga Allah memberimu hidayah. Tapi kalau selarang-larang kong nyedak baking, ambil susapu. Oke. Terakhir, ini terakhir betul ya. Ibu-ibu bermajlis ta'lim tanpa ibu sadari, setiap pertemuan ada wawasan yang berkembang. Setiap pertemuan ada ilmu yang bertambah. Dan ingat ibu, asal kita betul-betul bermajlis ta'lim, ibu akan rasakan seperti apa kita dulu sebelum bermajlis dan seperti apa ketika kita sudah sering bermajlis. Pasti ibu-ibu akan rasakan perbedaannya. Itulah yang dikatakan Raudhatun min riyadil jannah. Majlis adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa ibu disebut taman di antara taman-taman surga? Karena ibu-ibu ini Allah sudah persiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni surga yang insya Allah akan mampu mengalahkan kecantikan para bidadari. Jadi ini ibu-ibu ini yang sekarang pemuka-muka ini, baik yang standar maupun yang up, nggak usah pusing-pusing. Yang penting jaga itu air wudhu. Oke? Bila itu terjadi dengan izin dan kuasa Allah, air wudhu ini yang akan mengalahkan cahayanya wajah para bidadari. Kontoran dan laki-laki, orang laki-laki kalau masuk surga ibu, ini berbeda laki-laki dan perempuan kata Nabi. Kalau istri lebih saleh, lebih salehah daripada suami, pasti beda level di surga. Laha sab'atun abwab. Surga itu ada 7 pintu. Dan setiap pintu yang masuk sesuai dengan tingkat amal masing-masing. Jadi kalau wanita lebih saleh daripada suaminya, maka Allah akan berikan dia surga yang tinggi sesuai dengan kesalehannya. Kalau suaminya tidak seperti istrinya, maka mereka akan berbeda tingkatan surga, kata Nabi. Oke? Dan Allah tidak kasih fadilah, tidak kasih kelebihan kepada suami yang dibawa untuk ikut istrinya ke atas. Karena beda fasilitas. Tapi terbalik ibu, kata Nabi. Kalau suaminya lebih saleh daripada istrinya, Allah tempatkan suaminya di surga yang tinggi. Dan istri boleh mengikuti suaminya dengan fasilitas yang lebih tinggi. Bayangkan ibu, dari dunia sudah banyak kelebihan. Di akhirat pun banyak karunia Allah untuk wanita-wanita yang salehah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian ibu ketua, saya mohon maaf dari sini saya sudah mau pamit karena ada